Presiden terpilih Prabowo Subianto optimis ekonomi Indonesia mencapai 8%. Partai Keadilan Sejahtera resmi mengusung Khofifah Emil di Pilgub Jawa Timur 2024. Kapolri menegaskan keseriusannya dalam penuntasan kasus Vina Cirebon. Menghindari kejadian rawan tawuran, seorang pelajar tewas tertabrak kereta di Jakarta Timur. Halo, selamat malam. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda kembali bersama saya Dewi Manik dan Saya Tiara Dianti. Tadi ada sejumlah isu menarik yang menjadi sorotan, diantaranya terkait dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang optimis bahwa ekonomi Indonesia akan mencapai 8% dalam 2 hingga 3 tahun kepemimpinannya, Dewi. Kalau kita melihat bahwa ini adalah optimisme dari Presiden terpilih kita Prabowo Subianto yang katanya akan menghilangkan atau menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Dan kita lanjut informasi tadi, selain dari Presiden terpilih, kita ada juga Partai Keadilan Sejahtera ini yang resmi mengusung Khofifah Emil di Jawa Timur, maksud kami 2024. Sepertinya kalau untuk Pilkada Jawa Timur ini semakin terang benderang, banyak partai yang kemudian sudah mengusulkan kedua nama ini, Khofifah dan juga Emil dalam Pilgub Jawa Timur maksudnya, Dewi. Dan juga ada informasi terkait Kapolri yang menegaskan keseriusannya dalam penuntasan kasus Vina Cirebon. Karena kalau kita melihat memang kasus ini semakin melibatkan masyarakat lagi untuk menuntaskan apa yang menjadi bukti-bukti di tahun 2016 yang lalu. Ya, karena sudah 8 tahun berlalu dan hingga saat ini setelah gugurnya status tersangka dari Peggy, tentu publik menantikan siapakah tersangka utama ataupun sebelumnya ada 3 nama yang masuk dalam daftar pencarian orang kemudian dihapuskan. Dan selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menariknya hanya di Menyapa Malam Sinpo TV bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik, simak informasinya untuk Anda. Menyapa Malam kami awali dengan informasi di mana jelang berakhirnya masa jabatan pemerintah Joko Widodo Ma'ruf Amin, Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Ketiga wakil menteri tersebut ialah Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan dan juga Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian dan Yuliat sebagai Wakil Menteri Investasi. Kamis siang, Presiden Joko Widodo resmi melantik 3 wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Ketiga wakil tersebut yakni Yulio Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Djiwandono menjadi Wakil Menteri Keuangan dan juga Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Sebelumnya Sudaryono merupakan Ketua DPD Partai Gerindra di Jawa Tengah, kemudian Thomas Djiwandono merupakan anggota tim gugus tugas sinkronisasi untuk pemerintahan Prabowo Gibran, sekaligus Bendahara Umum Partai Gerindra saat ini. Sedangkan Yulio Tanjung sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM. Ketiga wakil menteri baru tersebut mengikuti upacara pengambilan sumpah yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tampak sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan penjabat pemerintah lainnya hadir mengikuti jalannya pelantikan ini. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini di mana Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespon pelantikan 3 wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Wapres berharap 3 wakil menteri yang baru dilantik Presiden Jokowi dapat bekerja lebih baik dan responsif. Sebelumnya hal ini disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi rencana Presiden yang melantik 3 wakil menteri di Istana Presiden Jakarta pada Kamis sore. Ma'ruf menyampaikan harapannya ketika ditanya awak media usai membuka acara Gaikindo Indonesia International Auto Show ke-31 di AIS BSD City Tangerang pada Kamis 18 Juli 2024. Ia berharap para wamen dapat bekerja lebih baik dan lebih responsif dengan masalah yang terjadi. Pasalnya, menurutnya, akan ada tantangan dan persoalan baru yang akan dihadapi Indonesia ke depannya, sehingga dibutuhkan orang yang bisa merespon sejumlah tantangan dan persoalan tersebut. Harapannya tentu kerja lebih baik, lebih responsif ya terhadap perkembangan baru, karena memang banyak hal-hal yang situasi itu kan kadang-kadang terus terjadi tantangan baru, masalah baru. Nah harus pejabat yang dilantik itu harus respon terhadap masalah-masalah tantangan baru itu. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Masih terkait dengan pelantikan Wakil Menteri di mana jelang berakhirnya masa jabatan pemerintahan Jokowi Ma'ruf, pada Kamis siang Presiden Joko Widodo melantik 3 Wakil Menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju. Pengamat politik Citra Institut Efri Jani menyatakan dilantiknya 3 Wakil Menteri harusnya dapat memaksimalkan kinerja kementerian tersebut. Hari ini, tepatnya sore ini, Pak Jokowi melantik 3 Wakil Menteri, yaitu 2 dari politikus atau politisi Gerindra, yaitu Thomas Djiwandono yang merupakan dilantik sebagai Wamenkyu atau Wakil Menteri Keuangan, dan tentunya dia adalah sebuah penambahan jabatan baru. Sedangkan yang kedua adalah Sudaryono, dia dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan, dan kemudian adalah Yulio Tanjung yang merupakan awalnya dari Deputi BKPM yang dilantik menjadi Wakil Menteri Investasi. Apa yang menarik dari ketiga pelantikan Wakil Menteri ini? Yang pertama yang menarik adalah menjelang 3 bulan masa akhir pemerintahan Pak Jokowi. Yang dilakukan Pak Jokowi adalah bagaimana ia mengharapkan dan diungkapkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyatakan harus responsif, bergerak cepat, dan tentu ketiga hal ini sangat penting diutamakan dan prioritas bagaimana membangun ekonomi di Indonesia lebih cepat, melaju dengan baik, dan ini juga membuktikan bahwa Pak Jokowi dengan Gerindra semakin baik hubungannya, dan ini diyakini merupakan bentuk transisi pemerintahan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden terpilih. Dan tentu berikutnya apa yang menarik? Yang menarik diharapkan bukan hanya Wamenkyu, yang diharapkan adalah adanya reshuffle kabinet, karena bekerjanya pemerintahan tersisa 3 bulan ini masih bisa berproses, misalnya mengganti Menko Info, mengganti Menteri Pendidikan yang dipegang oleh Nadiem Makarim maupun yang dipegang oleh Ari Budi. Dan ini semestinya yang turut diprioritaskan oleh Pak Presiden Jokowi. Tidak sekedar melantik wakil menteri yang berbicara soal ekonomi, tapi juga bagaimana sisa masa jabatan presiden ini bisa lebih didayagunakan, digelorakan, responnya lebih cepat dan menyelesaikan masalah. Dan ini diharapkan. Jadi pelantikan wakil menteri adalah sebuah jalan bagaimana juga terjadinya reshuffle kabinet, bukan bagi-bagi kursi. Dan ini juga bentuk kepercayaan Pak Presiden terhadap Gerindra. Di akhir masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf, sisa 3 bulan lagi kemudian Joko Widodo ini melantik 3 wakil menteri baru yang diharapkan dapat memuluskan transisi juga dari pemerintahan Jokowi kemudian ke pemerintahan nanti Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, Dewi. Benar sekali, kalau tadi itu ada harapan sesuai dengan Presiden Joko Widodo, ya, di mana untuk akhir masa jabatannya juga ini Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menyampaikan ini berharap 3 wakil menteri ini untuk tetap usai dilantiknya ini dapat bekerja lebih baik lagi. Dan informasi selanjutnya pemirsa, di mana Presiden Joko Widodo resmi melantik Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian di Istana Negara Jakarta pada Kamis 18 Juli 2024. Wamentan menyinggung pertanian adalah sektor penting karena menyangkut kedaulatan dan ketahanan pangan. Hal ini disampaikan saat memberikan keterangan pers usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 18 Juli 2024. Sudaryono menjelaskan, pertanian adalah sektor penting karena menyangkut kedaulatan dan ketahanan pangan. Menurutnya, penanganan kedaulatan pangan bukan pekerjaan yang mudah. Sudaryono menjelaskan, sejumlah program yang akan dilanjutkan di era Presiden terpilih Prabowo Subianto, diantaranya food estate, pipanisasi, hingga pompanisasi. Mungkin lebih detailnya saya kira bisa panjang, ya. Ada food estate, kemudian intensifikasi, kemudian ada pipanisasi, ada pompanisasi, ada kemudian peningkatan lahan dari lahan rawa, lahan pasang surut misalnya untuk
menambah produktivitas pangan kita. Saya kira target sudah jelas adalah bagaimana kita berdaulat di bidang pangan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menanggapi hal tersebut, kalau kita buat Sudaryono ini merupakan Wakil Menteri Pertanian yang sudah baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo, dan ini menyangkut hal atau kedaulatan ketahanan pangan. Berharap untuk apapun yang menjadi sorotan kali ini dapat dituntaskan lebih baik lagi. Ya, dan kemudian sejumlah program yang sudah dijalankan atau diterapkan di era Presiden Joko Widodo seperti tadi yang disinggung adalah terkait food estate, kemudian ada juga pipanisasi ataupun pompanisasi. Ini kemudian diharapkan bisa dilanjutkan juga di pemerintahan selanjutnya di Prabowo Gibran, Dewi. Benar sekali. Dan kita lanjut informasi berikut ini, pemirsa, di mana Bendahara Umum Partai Gerindra Thomas Jiwandono resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis 18 Juli 2024. Thomas menegaskan akan bekerja maksimal demi keberlanjutan pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan saat memberikan keterangan pers usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 18 Juli 2024. Thomas akan mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan 1 Suhasil Nazara pada akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi yang tinggal beberapa bulan lagi. Thomas menegaskan akan bekerja maksimal bersama Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan 1 demi keberlanjutan pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menjelaskan tugasnya adalah memastikan agar APBN 2025 selaras antara kebutuhan pemerintahan saat ini dengan program Presiden terpilih. Untuk itu saya akan bekerja erat dengan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dengan Wakil Menteri Keuangan 1, Pak Suhasil. Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran, terutama di 2025, itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang, dan tentunya program-program Presiden terpilih ke depan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo resmi melantik Yulio Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Istana Negara Jakarta pada Kamis 18 Juli 2024. Usai dilantik, Yulio menyampaikan akan fokus pada sebagai pendamping Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Hal ini disampaikan saat memberikan keterangan pers usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 18 Juli 2024. Yulio menyatakan tugasnya mengawal berbagai kebijakan investasi dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan dengan kementerian dan lembaga. Menurutnya kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat penting, termasuk saat masa transisi. Lebih lanjut dijelaskan, yang menjadi fokusnya adalah kelancaran dan peningkatan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Ya tentu nanti bagaimana kontribusi investasi terhadap pertumbuhan baik pada masa transisi tahun 2024, kami juga mengantarkan untuk pemerintahan baru nanti kelancaran investasi, peningkatan investasi bagi pertumbuhan perekonomian, itu yang menjadi fokus tugas kami. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Presiden terpilih Prabowo Subianto ini menyatakan optimis ekonomi Indonesia bisa tumbuh 8% di pemerintahannya. Di mana juga Prabowo menyebut bahwa dirinya berani bertaruh dengan beberapa menteri negara lain terkait perekonomian Indonesia. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku bertaruh dengan menteri negara lain perihal target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% di era pemerintahannya mendatang. Prabowo pun optimis dapat mencapai hal tersebut, sebab menurutnya Indonesia memiliki potensi dan kekayaan yang begitu besar dengan pengelolaan kebijakan yang baik. Sebelumnya Prabowo meyakini bahwa meraih pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada pemerintahannya berjalan 2 hingga 3 tahun kelak. Dalam meraih angka tersebut, pihaknya akan fokus pada ketersediaan bahan pangan dan swasembada energi. Tadi Menteri Perekonomian menyampaikan bahwa kita optimis bisa mencapai lebih dari 5% pertumbuhan. Kalau saya lebih berani lagi. Kita harus berani menaruh sasaran yang lebih tinggi. Kalau saya optimis, kita bisa mencapai 8% pertumbuhan.
Bahkan saya taruhan dengan beberapa menteri dari sebuah negara tetangga. Saya tidak sebut negara mana. Banyak wartawan. Semua direkam. Tapi ada beberapa menteri dari sebuah negara yang taruhan sama saya. Your Excellency, if you can achieve 8% growth once, sekali saja dalam 5 tahun akan datang, kita mencapai 8%, mereka, they are going to buy me dinner. Dari Jakarta, Seli Siregar, Ronda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Dan informasi berikut ini, Partai Solidaritas Indonesia menyerahkan surat rekomendasi kepada 3 pasangan bakal calon untuk maju di Pilkada serentak 2024. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengatakan ketiga pasangan calon tersebut dapat mensukseskan transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI secara resmi memberikan surat rekomendasi kepada 3 bakal pasangan calon kepala daerah 2024. Surat rekomendasi tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di kantor DPP PSI Jakarta pada Kamis pagi. Kaisang mengatakan ketiga pasangan calon dapat mensukseskan transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Kaisang berharap seluruh program Presiden Jokowi dapat dilanjutkan dan disempurnakan di bawah pemerintahan Prabowo Gibran pada periode 5 tahun mendatang. Izinkan saya untuk di hari ini memberikan rekomendasi khususnya untuk Provinsi Banten yang dimana gubernur dan calon wakil gubernurnya adalah Pak Andi Asoni dan Pak Dimyati, dan yang di kota Tangerang Selatan Pak Ahmad Riza dan Mas Marcel, dan yang terakhir di Lebak ada Pak Sanusi dengan Mas Fajar. Mas Fajar ini kader asli PSI yang kebetulan digandeng oleh PKS yang pernah saya sebutkan waktu saya bertandang ke DPP PKS yang ada di Pasar Minggu. Saya berharap ketiga calon yang hari ini hadir dapat mensukseskan transisi pekerjaan Bapak Presiden Jokowi yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo di akhir tahun 2024 ini, dan saya berharap semua program-program kedepannya dapat dilanjutkan dan dapat disempurnakan. Dari Jakarta, Fahrizal Azizul, Sinpo TV melaporkan. Dari 2 berita yang telah kami sampaikan tadi kalau mengenai Prabowo Subianto, yang di mana Presiden terpilih ini kerap optimis sekali untuk meningkatkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8%. Dan kalau kita lihat bahwa dari salah satu tim suksesnya juga kita melihat ada pertumbuhan ekonomi atau menuntaskan kemiskinan lebih tepatnya, Tiara. Ya, dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa mencapai 8% ini akan dikejar di era, maksud kami di 2 hingga 3 tahun kepemimpinannya, karena melihat lagi-lagi potensi Indonesia itu sangat luar biasa, tinggal bagaimana bisa mengolahnya. Sehingga tentu masyarakat menantikan gebrakan nanti ketika usai resmi dilantik Prabowo Gibran, bagaimana kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut, Dewi. Penerapan lapangan pekerjaan lebih tepatnya ini diutamakan oleh bidang perekonomian yang akan menunjang 8% ini tepatnya. Dan kita akan kembali usai jeda, tetaplah di Menyapa Malam, Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga.
Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan Curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu
pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Kembali Anda dalam menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini. Pemirsa, Partai Golkar telah menyerahkan 10 surat rekomendasi kepada Bacagub dan Bacawagub untuk maju di Pilkada serentak 2024. Selain itu, Partai Golkar juga sudah mengeluarkan 21 surat keputusan untuk bakal calon wali kota, calon wakil wali kota, calon bupati, dan calon wakil bupati. Isu pilkada mulai hangat mendekati masa pendaftaran calon kepala dan wakil daerah yang terjadwal pada bulan Agustus mendatang. Partai politik mulai memanaskan mesin politik, salah satunya Partai Golkar. Sejak 11 November tahun lalu, Golkar sudah mengeluarkan 1.117 surat perintah penugasan kepada bakal calon kepala daerah dan internal Partai Golkar untuk melaksanakan tugasnya. Setelah surat perintah tersebut diberikan, nantinya mengerucut ke surat instruksi kemudian mengeluarkan surat keputusan yang sifatnya final. Sekjen Golkar Ludwig Friedrich Paulus menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengeluarkan 10 surat keputusan untuk pasangan calon dari beberapa daerah. Selain 10 surat keputusan, Ludwig menjelaskan bahwa Golkar juga mengeluarkan 21 surat keputusan terkait dengan bakal calon wali kota maupun wakil wali kota dan bakal calon bupati maupun wakil bupati. Partai Golkar sampai saat ini telah mengeluarkan 10 surat keputusan untuk pasangan calon, Kemudian ada pasangan calon untuk calon kepala daerah, gubernur maupun wakil gubernur, Kemudian telah mengeluarkan 21 surat keputusan, terkait dengan bakal calon wali kota, wakil wali kota, kemudian bupati dan wakil bupati. Jadi ini sementara dan itu berproses sangat cepat. Dari Jakarta, Norma Semesta, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Terkait dengan Pilkada Jabar, Partai Keadilan Sejahtera ini resmi mengusung Ilham Habibie di pemilihan gubernur 2024 mendatang. Kini Ilham Habibie telah mengantongi 2 tiket untuk maju di Jawa Barat. Sekitar pukul 8 pagi, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim dan bakal calon gubernur Jawa Barat Ilham Habibie tiba di kantor DPP PKS. Ilham langsung disambut oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku. Usai 1 jam pertemuan, kedua partai mengungkapkan beberapa kesepahaman, yakni salah satunya ialah menyamakan visi untuk segera menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Presiden PKS Ahmad Syahiku menambahkan bahwa dirinya melakukan diskusi bersama Ilham Habibie dan elit Nasdem untuk membahas Indonesia Emas. Ia mengaku ada kesepakatan dalam bahasan pendamping Ilham Habibie sebagai calon gubernur Jawa Barat. Hari ini Bang Ilham belum leading itu, tapi masih ada waktu. Masih ada waktu 4 bulan lagi untuk kita terus lakukan sosialisasi di tengah masyarakat Jawa Barat. Nah, betul tadi formulasi nanti PKS dengan Nasdem ini seperti apa? Nah, ini memang belum pada tataran yang fix tetapi nanti kita akan bicarakan secara detail dalam kesempatan ke depan. Tapi kalau dari sisi kesepahaman tadi ingin memajukan di DKI dengan di Jawa Barat, yaitu kita sudah memulai itu. Sehingga mungkin nanti formulasinya seperti apa nanti kita akan, justru tadi saya minta kepada Pak Sekjen juga untuk kita ada pembahasan-pembahasan yang lebih detail termasuk kapan kita akan membuat deadline-nya gitu. Sehingga jangan juga ada mengambang terus kita nanti buat deadline yang disepakati bersama, apakah sampai akhir Juli atau awal Agustus. Nah, nanti dari situ nanti kita akan bisa menyepakati kira-kira siapa nanti formulasi yang akan dimajukan dari PKS maupun dari Nasdem. Kemudian yang kedua tadi termasuk juga kesepakatan-kesepakatan itu yang nanti kita akan detailkan antara PKS dengan Nasdem dalam khususnya di 2 provinsi ini. Walaupun di beberapa provinsi juga kita sudah
menjalin kerjasama yang sinergis di pilkada beberapa provinsi yang lain. Tetapi Jawa Barat sekali lagi tentu ini akan sangat terkait relasinya dengan DKI. Ya, oleh karena itu juga memutuskan Jawa Barat ini mungkin nanti akan terkait juga dengan memutuskan hal-hal yang di DKI. Oleh karena itu sekali lagi ini kita akan dalami lebih lanjut dalam pembahasan-pembahasan ke depan. Untuk menciptakan nilai tambah ekonomis. Nah, itu di mana caranya? Kalau kita lihat dari Jepang, Korea, Tiongkok, semuanya menekankan industri mereka. Mereka negara industri. Itu tidak berarti bahwa industri hanya membangun pabrik, bukan. Tapi industrialisasi sebuah negara dan bangsa itu sebetulnya sekaligus juga transformasi daripada sumber daya manusia yang terkait. Dan manusia itu bisa berkiprah, bisa bekerja, berkarya di semua sektor. Bisa di pertanian, bisa di perkebunan, di perikanan, di pariwisata, semua sektor itu manusia yang sama yang telah melalui transformasi dirinya itu bisa berkarya, berkiprah dan bekerja. Nah, itu yang kita harus lakukan, dan itu Jawa Barat tadi sudah disampaikan oleh Pak Taslim adalah lumbung, bukan saya lumbung padi tapi juga lumbung industri. 55% dari industri di Indonesia ada di satu provinsi yang bernama Jawa Barat. Di lain pihak juga banyakkan SMK di Indonesia, mayoritas di Jawa Barat, banyak sekali. Dan jangan lupa sektor akademia, pendidikan, ada UI itu dari Jawa Barat ya, Depok. Kemudian ada ITB, IPB, Pajajaran, Pariangan, Telkom dan sebagainya, banyak sekali. Jadi kita lihat di sini ada industrinya sudah ada, harus kita perkuat, sektor pendidikan juga ada, harus kita juga perkuat, dan yang penting dalam konteks ini perlu ada kolaborasi antar sektor. Itu yang kadang kita masih sangat kurang di Indonesia. Kita kurang adanya kerjasama di antara sektor pendidikan, akademia, karena disitulah kita lihat adanya penelitian dan pengembangan. Kemudian di industri memang dia kurang komunikasi dengan sektor akademia dan sebaliknya juga kurang. Nah, itu bisa kita perkuat di provinsi Jawa Barat sehingga Jawa Barat bisa semakin maju, semakin sejahtera. Dan Jawa Barat dan itu insya Allah mudah-mudahan akan menjadi ujung tombak daripada Indonesia emas itu. Ujung tombak, jembatan, motor, apapun sebutannya, tapi itulah peranan Jawa Barat. Jadi kalau saya ditanya Pak Ilham, apa yang penting buat Jawa Barat? Itu 3 hal, lapangan pekerjaan, pendidikan terkait, dan jangan lupa UMKM. UMKM di Jawa Barat banyak sekali, mereka tidak boleh ditinggalkan, harus dikaitkan dengan pengembangan industri ke depan, jadi mereka bagian dari ekosistemnya untuk menjadi bagian dari kemajuan ekonomi yang insya Allah kita akan lihat di Jawa Barat. Diketahui Nasdem dan PKS menyetujui untuk segera menentukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, khususnya di wilayah Jabar dan DKI Jakarta. Mengingat waktu yang semakin sempit, Partai Nasdem dan PKS telah menentukan tenggat waktu, yakni akan rampung memberikan rekomendasi kepada Bacagub pada 31 Juli, sedangkan PKS pada 3 Agustus 2024. Diketahui bahwa Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo. Untuk itu, Sekjen Hermawi Taslim optimis bahwa Nasdem dan PKS akan kembali melakukan duet di Pilkada Serentak 2024 dari beberapa wilayah. Hal yang sama juga diungkap oleh Presiden PKS Ahmad Syaiqo yang berharap agar Nasdem dan PKS segera menemukan titik temu. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, kalau kita melihat atau menyaksikan dari berita yang sebelumnya bahwa memang membahas Pilkada Jabar ini, Ilham Habibie ini sudah diusungkan oleh 2 partai yakni PKS dan juga Nasdem. Namun sementara Koalisi Indonesia Maju ini masih mempertimbangkan, apalagi sosok partai dari Golkar ini masih mempertimbangkan lebih dalam bagaimana nantinya membentuk Ilham Habibie dalam proses penetapannya. Ya, meskipun sebelumnya kalau misalnya kita melihat nama Ridwan Kamil ini sudah mendapatkan 2 surat tugas dari Golkar, apakah kemudian di Jawa Barat ataupun Jakarta, itu yang kemudian publik masih menantikan keputusan resmi dari Golkar ataupun Koalisi Indonesia Maju sendiri, nama-nama yang akan diusung tentunya dalam Pilkada Jawa Barat atau memperebutkan kursi DKI 1 ini. Dan ini masih terkait dengan Pilkada di mana Partai Keadilan Sejahtera merekomendasikan pasangan Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur di pemilihan kepala daerah 2024. Rekomendasi tersebut diberikan PKS lantaran menilai bahwa keduanya solid selama memimpin Jawa Timur. Dengan menggunakan batik bercorak orange, bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak Kamis siang menyambangi kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Kedatangan keduanya pun disambut hangat oleh Presiden PKS, Sekjen, dan beberapa anggota partai PKS lainnya, serta langsung melakukan pembahasan secara tertutup. Alhasil, PKS resmi merekomendasikan pasangan Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur di Pilkada 2024 mendatang. Rekomendasi tersebut ditandai pemberian surat keputusan Partai PKS kepada Bacagub dan Bacawagub Jawa Timur, Hovifah dan Emil Dardak. Presiden PKS Ahmad Syaiqo menjelaskan, alasannya merekomendasikan Jawa Timur untuk beralih ke Hovifah dan Emil Dardak karena keduanya dinilai solid dan kiprahnya terbukti selama masa kepemimpinannya selama 5 tahun menjabat. Atas rekomendasi tersebut, Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sangat optimis dapat memenangkan Pilkada 2024 dengan dukungan dari sejumlah partai koalisi. Jajaran DPW PKS Jawa Timur yang sudah merekomendasikan kepada DPP PKS sehingga kami hari ini mendapatkan SK untuk maju kembali sebagai Bacagub dan Bacawagub Jawa Timur, insya Allah pada Pilkada serentak 27 November yang akan datang. Kami menyampaikan terima kasih Pak Presiden PKS, juga tentu kami siap menjalankan mandat dan bekerja keras dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semuanya memberikan penguatan pada keberseiringan kami untuk mendapatkan mandat dari masyarakat Jawa Timur berseiring ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kemenangan akan makin dekat, tentu berkat pertolongan Allah, karena sinergitas di antara semua partai pengusung dan kader-kadernya akan menjadi kekuatan yang insya Allah akan dibukakan jalan kemudahan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur 27 November yang akan datang. Kami kembali menyampaikan terima kasih kebersamaan dari PKS dalam perjuangan kita ke depannya, karena sebenarnya selama 5 tahun terakhir PKS menjadi mitra yang sangat baik dalam membangun Jawa Timur bagi Ibu Khofifah, dan tentunya juga saya. Kebetulan Ibu Khofifah selalu mengingatkan saya kalau ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, jangan sampai salah satu dari kita absen di acara PKS. Izin saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan itu betul, ini saya menyampaikan. Dan tapi kita juga tidak pernah menargetkan kota kosong atau tidak kota kosong, semua biar Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kami hanya tentu secara tulus berusaha bersapa dengan seluas-luasnya masyarakat. Meskipun ada yang berkata bahwa yang berkata dan bersaksi adalah hasil kerja, tapi kadang komunikasi tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Kadang masyarakat juga perlu diceritakan mengenai apa dan cerita di balik segala peristiwa. Tidak ada yang namanya autopilot, semua melalui kerja keras setiap elemen. Itu prinsip Bu Khofifah. Ini beliau mengatakan rembuk nyekruk. Jadi semua elemen berjasa dalam pembangunan Jawa Timur, dan mudah-mudahan sekali lagi apapun skenario yang digariskan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan kami diridhoi karena amanah hari ini tentunya menjadi sebuah mandat untuk kita berjuang dan insya Allah memenangkan Pilgub yang akan datang. Hingga saat ini pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak telah mengantongi tiket dari 7 partai politik, diantaranya Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, P3, PSI, dan PKS. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Pasangan Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju untuk bertarung di Pilkada Jawa Timur 2024. Menurut Sekjen PAN Edi Suparno, bahwa koalisi Indonesia Maju sangatlah solid di Jawa Timur untuk memenangkan pasangan Hovifah dan Emil. Sekjen Partai Amanat Nasional atau PAN Edi Suparno menyebut bahwa koalisi Indonesia Maju atau KIM sangat solid di Jawa Timur. Ini terlihat dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PSI yang telah memberi surat keputusan untuk mendukung Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak maju di Pilkada Jawa Timur 2024. Terlebih menurutnya PAN menjadi partai pertama yang menyerahkan surat keputusan rekomendasi kepada Hovifah Emil di Pilkada Jatim. Dengan begitu, Koalisi Indonesia Maju atau KIM terus berupaya dan optimis pasangan Hovifah Emil dapat kembali memenangkan Pilkada Jatim 2024.
Jatim udah semua. Udah kita sudah lengkap. PAN termasuk yang termasuk yang juga pertama mengeluarkan SK ya, SK untuk untuk Ibu Khofifah dan Mas Emil ya, bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Jadi bagi kami itu solid lah. Kim itu solid untuk Jawa Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Tampaknya Pilkada 2024 ini semakin hangat isunya, karena kalau kita melihat sejumlah partai ini sudah banyak sekali yang mengusungkan atau mencalonkan sosok terbaiknya. Namun kalau kita menyoroti lagi hal ini, bahkan pengamat ini meneliti bahwa PDI Perjuangan ini tampak mundur atau tidak terburu-buru, lebih tepatnya di Tiara. Ya, dan dari tayangan sebelumnya kita juga melihat bahwa sepertinya Pilkada ini akan seperti rasa Pilpres. Benar. Karena kita juga melihat bahwa kalau dari PDI Perjuangan ini belum mengusulkan nama di sejumlah daerah, kalau ketika berbagai parpol di Koalisi Indonesia Maju ini sudah ada yang mengusulkan nama di Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun Jawa Barat, begitu Dewi. Benar sekali. Kita akan kembali usai jeda, namun nanti akan ada Sinpo International News Report. Tetaplah di Menyapa Malam, Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan Curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu.
dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Yes, good evening everyone. You are watching Sinpo International News Report today. All around issue in the world, we have to for you this evening. After the Menyapa Malam, I'm Dira Ananta coming back for you. The first one, Israel Ambassador to the United Nations, Gilad Erdan, criticized Iran by calling it a failed state. He opened the Iran nuclear potential and its position in the Russian-Ukraine conflict that was conveyed during United Nations Council on Wednesday, 17 July 2024. Israel's ambassador to the United Nations, Gilad Erdan, criticized Iran during the United Nations Security Council. He mentioned a number of things that he considered as a controversial action of Iran, ranging from its involvement in the Russian and Ukrainian conflicts to Iran's alarming nuclear capabilities. Erdan called Iran a failed and rogue state because it continued to develop its nuclear capabilities amid international restrictions. In addition, Iran is also said to be obsessed with killing against Jews, as happened in the terror attack on the Jewish Community Center in Buenos Aires 30 years ago, which killed 85 people and injured hundreds of others, and its revolution brought destruction to its own people. In terms of Iran's intervention in the conflict between Russia and Ukraine, Erdan criticized Iran for providing military equipment to Russia to fight Ukraine. He also highlighted the existence of Iran's nuclear weapons, which threatens international security even more worrying than ISIS. Further, Erdogan added, with the election of the new leader of Iran, Masoud Pezeshkian, as a figure controlled by the Ayatollahs, Iran might commit various crimes in the future. Its own soldiers do not hesitate to share recordings of those crimes with the rest of the world. What is happening in Gaza will go down as the most documented genocide in history. Israeli leaders pretended they never heard of Palestine or the Palestinians, denying the very existence of the people they had killed and expelled. Mr. President, this Security Council adopted Resolution 2735
to achieve an immediate ceasefire leading to a permanent cessation of hostilities. This would not restore the lives of those killed or the limbs of those amputated. Mai Siregar, Sinpo International News Report. Move to Pakistan. Ambassador to Oman Imran Ali denied reports circulating about Pakistan nationals who were accused of being behind the implementations of deadly attack at the Muscat Mosque. It was conveyed through video uploads on the account X, the Embassy of Pakistan to Oman, on last Wednesday. Through the upload of a short 33-second video, it appears that the Pakistan's ambassador to Oman, Imran Ali, responded to an issue circulating where 9 people were killed and 28 others were injured during worship at the Muscat Mosque as a result of shooting by 3 attackers. Imran Ali said that the deadly attack, or the so-called terrorist attack, was not Pakistanis. He said that this is part of the spread of false propaganda. He said that the propaganda mentioned both on social media and in various places is not true. Mai Siregar, Sinpo International News Report. On Germany, German Defense Minister Boris Pistorius visited the logistic battalion in Erfurt on Wednesday, 17 July 2024. Pistorius said the Russian frozen asset will be transferred toward Ukraine military support. He also mentioned Germany is preparing to develop logistics for Ukraine and European countries' military support. The arrival of Pistorius during a visit to the logistic battalion using newly developed vehicles and equipment was welcomed by a number of press for questioning. He said that Germany is preparing to reduce its military support for Ukraine, but in response to that, Germany is preparing to use a frozen Russian asset to cover the shortfall. According to his estimates, this asset will be obtained at the end of the year to be used as military support for Ukraine, considering that the country's $4 billion aid budget for Ukraine next year is certainly not enough, with a reduction that will be made as much as 8 billion euros. In addition, Pistorius also added that discussion related to the logistics must be simplified for military support for Ukraine and European countries. Pistorius said that logistics in the form of vehicles for rapid relocation over long distance in a short time will be more effective in dealing with the threat situation, both for Ukraine and for European countries, especially his own country. According to him, the urgency of advancing logistics is not merely about creating enemies, but recognition of reality. Spricht über Logistik. Und deswegen tun wir es heute. Wir reden über Eurofighter, wir reden über F-35, wir reden über Panzer, über Haubitzen, über Munition, über Drohnen, wir reden über Soldatinnen und Soldaten, die diese Fahrzeuge und Systeme fahren bzw. nutzen. Wir reden aber viel zu selten über diejenigen, die überhaupt das alles erst ermöglichen. Was ist der Anspruch an Logistik, an das Logistikkommando, wenn es um Landes- und Bündnisverteidigung geht? Und das ist leider angesichts der neuen Bedrohungslage wieder der Kernauftrag der Bundeswehr. Dann geht es darum, die Logistik in ihren Strukturen, in ihren Arbeitsabläufen und in ihrer Ausstattung fähig zu machen, zu befähigen für Landes- und Bündnisverteidigung. Schnelle Verlegungen über lange Strecken in kürzester Zeit werden bei der aktuellen Bedrohungslage wieder wahrscheinlicher, müssen geübt werden. (2029) ist kein Fixpunkt, das ist eine, wenn Sie so wollen, eine Orientierungsgröße, ab welchem Zeitraum wir tunlichst gut vorbereitet sein sollten auf ein mögliches Bedrohungsszenario. Ich glaube, wir müssen mit den Menschen offen und klar kommunizieren, worum es geht. Es geht nicht darum, Feindbilder aufzubauen, es geht nicht darum, Alarmismus hervorzurufen, es geht darum, Realitäten anzuerkennen und in besonderer und klarer und entschlossener Art und Weise darauf zu reagieren. Wenn 4 Milliarden nächstes Jahr im Haushalt stehen für die Ukraine-Hilfe, dann ist das nach Stand heute sicher zu wenig. Aber wir wissen auch, dass wir mit Einkünften aus den Frozen Assets russischer Kapitalvermögen in Kürze rechnen können, möglicherweise schon bis Ende des Jahres, woraus sich neue Spielräume für die Ukraine ergeben werden. Mai Siregar, Sinpo International News Report.
We also have Indonesian will have to attend the Asian Ministry of Foreign Affairs Conference in Laos 24 till 27 July 2024. This conference will be discussed for the Asian issue or conflict and cooperation with the Asian country partners in the world. In this conference on next week, Indonesia will be represented by the Ministry of Foreign Affairs Retno Marsudi. The Minister of Foreign Affairs Retno Marsudi will take International Conference ASEAN Foreign Minister in Laos on the next 24 until 27 July 2024. This conference discussed a number of current issues in each Southeast Asian country, attended by each Asian. This conference discussed a number of current issues in each Southeast Asian country, attended by each Asian Foreign Ministry. On the sideline of the conference, there will be a bilateral meeting between the participants to discuss the latest issues in each country. This conference will also be divided into several sessions, where each session in one day will have a different discussion. The Director General of ASEAN Cooperation Ministry of Foreign Affairs say Retno Marsudi attendance will be scheduled for Tuesday in order to make a further preparation. Indonesia's presence at this conference will not only discuss issues in ASEAN, but also discuss the current conflict against Palestine. More broadly, this conference was not only attended by all countries in Southeast Asia, but countries outside ASEAN which are partner with ASEAN were also attending. Pada kesempatan ini, Menlu akan menggalang dukungan bagi upaya masalah Palestina dan pengakuan negara Palestina. Jadi ini akan jadi satu konsisten message Ibu Menlu pada pertemuan-pertemuan tersebut. Akan membahas isu Laut Cina Selatan dan juga tentang implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Nanti kita ngomong lebih lanjut soal ini. Dengan negara-negara plus one, post-ministerial conference yang saya sebutkan tadi, kurang lebih isunya seperti itu. Juga akan mengangkat isu mengenai artificial intelligence dan digital economy. Max Oller, Rona Bayu, Sinpo International News Report. We hope Retno Marsudi will be represent Indonesia in all issues, actually in how Indonesia look like in green energy. Thank you for watching Sinpo International News Report. This program joined by Sinpo TV Indonesia and also via Remedia. Stay with us. Have a good day. Good evening. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo,
salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan Curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Sregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih pemirsa, masih di Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan di mana Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan sejumlah laporan terkait kasus Vina Cirebon akan didalami oleh Bareskrim Polri. Dan juga selain itu Kapolri menyebut telah menerjunkan Satuan Propam dan juga Itwasium Polri untuk kembali mendalami kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo angkat bicara soal kasus yang tengah menjadi sorotan publik, yakni kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Kapolri menegaskan keseriusannya dalam mengungkapkan seadil-adilnya kasus yang terjadi pada 2016 silam. Meski kasus tersebut telah 8 tahun berlalu, Kapolri menyebut bahwa Polri memiliki kewajiban untuk mendalami hingga mengungkap siapa dalang di balik pembunuhan. Kapolri berjanji pihaknya akan menindaklanjuti sejumlah laporan yang telah masuk ke Barreskrim Polri terkait kasus Vina. Tak hanya itu, Kapolri juga memastikan pihaknya akan menyampaikan secara transparan soal fakta-fakta yang diperoleh. Tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Barreskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, di 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikut ini, pemirsa. Seorang pelajar ditemukan tewas di perlintasan kereta Green Garden, Kebun Jeruk, Jakarta Barat pada Kamis malam. Korban tewas diduga sedang berlari lantaran dikejar oleh lawannya saat tawuran. Seorang pelajar tewas tertabrak kereta di perlintasan kereta Green Garden, Kedoya Utara, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Ramainya warga sempat membuat petugas kepolisian yang berada di lokasi kesulitan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara keluarga korban yang mengetahui kejadian ini mengalami syok hingga dibawa ke tempat yang lebih aman untuk ditenangkan. Berdasarkan informasi, korban tewas tertabrak kereta lantaran berlari saat dikejar oleh lawannya ketika melakukan aksi tawuran di kawasan tersebut. Tawuran dari temannya Rotrel. Kereta udah sidang 2 itu bahayanya. Terus temannya kabur, temannya kejadian satu. Jadi sempat mau tawuran? Iya, sempat tawuran. Berapa udah terjadi tawuran? Udah pas kejadiannya maghrib. Berarti tawurannya di rel kereta ini? Iya. Yang tawuran tuh warga atau pelajar atau gimana? Anak pelajar. Selanjutnya jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk kepentingan autopsi. Sementara kasusnya kini ditangani oleh pihak kepolisian sektor Kebon Jeruk Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Tawuran 2 kelompok remaja di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur menelan 1 korban jiwa. Aparat Polsek Cipayung ini mengamankan 11 orang, 1 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan dan juga penganiayaan. Inilah video amatir aksi tawuran puluhan remaja di Jalan Raya Taman Mini Pintu 2 Cipayung, Jakarta Timur yang menelan 1 korban jiwa. Para remaja dari kedua kubu membekali diri dengan senjata tajam berukuran besar dan kayu. Mereka saling serang untuk melukai lawannya yang beberapa diantaranya masih di bawah umur. Dalam tawuran ini remaja berinisial F dari salah satu kelompok tewas setelah dikeroyok dan dianiaya 4 orang lawannya. Korban mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan 11 orang. 1 orang diantaranya yakni P diduga sebagai pelaku pengeroyokan, termasuk barang bukti senjata tajam. Adapun motif tawuran dilatar belakangi permusuhan lama kedua kelompok remaja di kawasan Cipayung dan saling ejek di media sosial. Jadi kronologisnya ada 2 kelompok, yaitu kelompok RTM Republik Texas Merdeka dengan kelompok Tudor Boy bertikai di Jalan Pintu 2 Raya RT 08 RW 05 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Kemudian dari kejadian antara 2 kelompok ini ada 1 korban diduga meninggal karena kena sabetan bacokan daripada celurit pada bagian punggung belakang. Diduga setelah kita lihat dari videonya
itu ada 4 orang yang diduga melakukan kekerasan terhadap korban. Yang melakukan pembacokan itu Bang terhadap korban. Ya. Selanjutnya berawal dari informasi saksi yang kita temukan ketika acara daripada yasinan, ketika mau dikubur korban, teman-temannya ini datang ke sana, sehingga saya integrasi, baru disebutkan nama diantaranya Polikarpus, inisialnya P. Lalu yang bersangkutan kita amankan, kebetulan yang bersangkutan ada, sedangkan ketiga orang ini masih dalam pencarian. Inisialnya R, R, M, dan satu lagi belum diketahui identitasnya. Bang Izin, artinya 4 orang ini yang melakukan pembacokan itu dugaan sementara ada 2, sedangkan yang kita amankan ini hanya menjatuhkan. Dia menggunakan bambu. Memukul dengan bambunya? Memukul dengan bambu. Siap. Memang dia mengakui dipukul pada bagian kaki supaya dia terjatuh sengaja, baru nanti dilakukan penyerangan oleh si inisial R. Bang, saksi yang udah diperiksa berapa orang? Saksi yang udah diperiksa ada kurang lebih 10 orang. 10 orang. Dari kedua belah pihak atau gimana? Ini yang satu pihak ada 8, yang kedua yang pihak diduga para pelaku ini baru 2 sementara itu. Artinya untuk dan diri sampai saat ini? Bukan. Jadi satu orang ini yang membacok, yang lainnya itu menggunakan bambu dan batu. Kemudian diteruskan sama yang lain. Siapa aja? Itu Ronald Baron, sama Empeng, terus satu lagi sama yang bilang itu saya lihat kakaknya Empeng. Namanya nggak tahu ya? Nggak tahu. Itu emang kamu itu sengaja emang hantam kakinya supaya jatuh? Hantam kakinya supaya jatuh untuk melindungi diri saya, Pak. Oh, untuk melindungi diri. Setelah itu baru dihantam sama senjata tajam sama teman-teman. Iya. Ini emang kalian berdua tuh emang udah itu ya, udah bebuyutan ya untuk tawuran itu ya, game kalian ya? Kalau untuk bebuyutan saya kurang tahu, Pak. Cuman lebih jelasnya emang musuhan, Pak. Emang musuhan ya? Selalu janjiannya di Instagram untuk melakukan tawurannya? Iya, Pak. Polisi hingga kini masih memburu 2 remaja yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan yang menyebabkan remaja berinisial F tewas. Atas kejadian ini tersangka P dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan. Dari Jakarta Timur, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kalau kita melihat tayangan tadi, tentunya aksi tawuran ini disayangkan kembali terjadi. Rasanya ini terus-terusan terjadi di beberapa wilayah, beberapa area di Indonesia. Padahal tawuran ini bukan hanya merugikan bagi pelaku, melainkan juga bisa bagi warga sekitar, Dewi. Benar sekali, kalau kita menyoroti dari video sebelumnya, ini menyaksikan anak pelajar yang melakukan tawuran ini sangat-sangat, sepertinya orang tua ini harus bertindak, apalagi ini terkait tentang pendidikan dan juga lingkungan sekitar mereka. Karena sangat membahayakan sekali untuk dampak di lingkungan mereka. Dan pemirsa, informasi tadi menutup sekaligus perjumpaan kita kali ini. Saya Dewi Madik. Dan saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.